Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik, pada kaifa halukum ayyuhat tullab, ya. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini antum dan ustadz masih diberi nikmat iman, Islam dan sunnah, sehingga kita dapat ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjukkan kita kepada jalan yang terang benderang dan mengeluarkan kita dari kejahiliahan, ya, dan kebodohan. Taib, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu judul pembahasan kita berkenaan dengan ilmu nahwu, ya, untuk anak-anak kelas 9. Ya, silakan antum lihat sini ada judulnya. Gak apa-apa ya, Ustaz ulangi sedikit ya. Mudah-mudahan nanti antum bisa merefresh pelajaran antum yang lalu, ya. Raf'ul fa'il bid-dhammah, ya. Apa itu fa'il? Kita baca dulu ya. Judulnya dulu. Raf'ul fa'il bid-dhammah. Rafa'nya fa'il dengan dhammah. Al-fa'ilu ismun marfu'un yasbiquhu fi'lun. Ya. Fa'il itu adalah isim yang marfu' yang didahului oleh fi'il. Yadullu ala man fa'alal fi'la, yang menunjukkan pada pelaku pekerjaan, awit tasafa bihi, atau yang disifati dengan suatu pekerjaan. Contoh, yudrikul insanu qimatal amal. Yudrikul insanu qimatal amal. Ya, al-insan itu fa'ilnya. Ya, karena dia marfu atau dhammah, didahului oleh fa'il yang fa'ilnya yang didahului oleh fi'il. Fi'ilnya di sini adalah yudriku. Fi'il itu kata kerja. Ya, apa arti yudriku? Mengetahui. Jadi apa arti dari kalimat ini? Yudrikul insanu qimatal amal. Artinya adalah manusia. Nah, lihat cara mengartikannya. Walaupun fi'ilnya duluan, baru pelakunya atau fa'ilnya, namun tetap kita mengartikannya seperti bahasa Indonesia saja. Ya, yudrikul insanu qimatal amal. Manusia mengetahui nilai suatu pekerjaan. Ya. Nah, ya, kita lanjut. Nah, itu sedikit saja tentang bahasan dari fa'il, ya. Nah, kemarin ada Ustadz suruh antum untuk merapikan kalimat-kalimat di bawah ini sehingga jumlah fi'li bihaitsu takunu jumlatan fi'liyah, sehingga kalimat di bawah ini jadi jumlah fi'liyah. Tsumma dha' khattan tahtal fa'il, kemudian garis bawahi fa'ilnya dan beri baris, ya. Ustaz baca dulu. Nomor 1 kita baca ya. Syakara al-muallimu at-tilmidha al-mujidda. Di situ fa'ilnya adalah al-muallimu. Kenapa? Karena al-muallimnya terletak setelah kata syakara, yang artinya berterima kasih. Ya, berarti syakara al-muallimu. Al-muallimu letaknya setelah syakara, dan al-muallimu barisnya rafa. Ya, karena guru yang berterima kasih di sini. Apa arti kalimat ini sebenarnya? Guru berterima kasih kepada murid yang rajin, itu artinya. Taib, yang nomor 2. Ya'ishu, ya. Ya'ishu
abna'ur raifi fi hudu'in. Ya'ishu, ya, abna'ur raifi fi hudu'in. Ya, itu nanti antum cari apa artinya ya. Ini biar antum nambah kosakatanya. Oke. Nomor 3. Kita baca ya. Yasharu al-jundiyu, ya, ala himayatil watani. Yasharu al-jundiyu ala himayatil watani. Yasharu. Apa arti yasharu di situ? Iya, yasharu itu artinya tidak tidur malam, artinya begadang kalau bahasa Indonesianya. Al-jundiyu itu artinya tentara, ya. Yasharu al-jundiyu ala himayatil watani. Berarti fa'ilnya adalah al-jundiyu, ya, karena terletak setelah kata yasharu. Ala himayatil watani artinya untuk menjaga negeri atau negara. Berarti tentara begadang untuk menjaga negeri. Taib, yang nomor 4, perhatikan di sini. Ya. Nurun wasala, ya, janub al-aqidah ifriqiya ila. Gimana kita artikannya? Nah, wasala nurul aqidati ila janubi afriqiya. Wasala nuru al-aqidati ila janubi afriqiya. Ya, artinya cahaya akidah atau cahaya iman telah sampai ke selatan Afrika atau Afrika Selatan. Iya. Mana fa'ilnya di situ? Nuru. Nuru. Ya, nuru di situ adalah fa'ilnya. Iya. Wasala itu fi'il, artinya sampai. Wasala nuru. Nah, nuru terletak setelah kata wasala, maka kata nuru menjadi fa'il. Ya, taib. Sekarang kita lanjut judulnya. Al-maf'ulu bihi. Iya, al-maf'ulu bihi. Lihat di situ. Judul kita adalah maf'ul bih. Ya, nasbuhu bil fathah. Ya, nasabnya maf'ulu bihi dengan fathah. Ya, kita baca ya. Hal arafta azizi ashiqa al-arabiyyah darsa al-maf'ul bih. Wahai para, ya, kita artikan saja, para pecinta bahasa Arab, apakah kamu telah mengetahui pelajaran tentang maf'ul bih? Ya, taib. Iqra al-jumlah al-atiyah. Bacalah kalimat berikut. Adha al-misbahu al-hujrata. Nah, kita lihat di bawahnya. Adha itu fi'il madin, fi'lu madin. Ya, fi'lun madin. Ya, fi'lun madin. Kemudian al-misbahu. Ya, al-misbahu fa'ilun. Nah, ya, adha'a fi'lun madin, al-misbahu fa'ilun, al-hujrata maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bihnya adalah kata al-hujrata. Li'annaha al-kalimah, karena kata al-hujrah ini adalah kata allati waqa'a 'alaiha fi'lul fa'il. Apa artinya itu? Lihat. Al-hujrah maf'ulun bihi. Li'annaha, karena hujrah adalah kata allati waqa'a 'alaiha fi'lul fa'il. Ya, kata yang perbuatan si fa'il, ya, perbuatan si fa'il terjadi padanya. Apa maksud perbuatan fa'il terjadi padanya? Contoh misalnya, ya, di sini. Adha al-misbahu al-hujrah. Artinya lampu menerangi kamar. Perbuatannya apa di sini? Perbuatannya adalah menerangi. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah lampu atau al-misbah. Apa yang diterangi? Yang diterangi adalah kamar. Jadi maf'ul bih ini dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah objek. Objek dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang dikenai pekerjaan. Nah, di sini yang bekerja adalah lampu.
Pekerjaannya adalah menerangi. Apa yang diterangi oleh si lampu? Yang diteranginya adalah kamar. Maka kamar adalah maf'ulu bihi atau objek. Karena perbuatan pelaku berlaku, karena perbuatan pelaku terjadi atasnya. Pelakunya adalah lampu, perbuatan si pelaku atau perbuatan si lampu adalah menerangi, dan yang diterangi oleh lampu tersebut adalah kamar. Maka kamar atau al-hujrah menjadi maf'ulu bih. Bisa dipahami ya? Taib. Lihat di sini, yar'a al-aqilu al-fadilata. Yar'a al-aqilu al-fadilata. Yuharrimul islamul khamra. Turabbil ummu abna'aha. Alajat tabibul marida. Taib. Makanya supaya antum bisa mengetahui baris apakah suatu kalimat ini fa'il atau maf'ulu bihi, antum sebelumnya harus mengetahui dulu arti dari sebuah kalimat. Kalau antum malas untuk membuka kamus untuk mencari arti dari kata yang antum tidak tahu, sampai antum tamat dari sekolah ini pun antum nggak akan pernah bisa paham dengan pelajaran atas kemalasan antum sendiri. Jadi kalau antum tamat dari sekolah ini dan antum masih belum tahu membedakan mana fa'il, mana maf'ulu bihi, jangan salahkan sekolah, salahkan diri antum karena antum malas membuka kamus. Maka untuk mengetahuinya antum perlu buka kamus sehingga antum bisa memahami arti kata, sehingga antum bisa mengetahui mana fa'il, mana maf'ul bihi. Baik, kita sambung lagi. Itu sedikit nasihat dari Ustadz untuk anak kelas-kelas 9 yang biasanya dari tahun ke tahun itu semakin menurun semangat belajarnya, atau bahasa ringkasnya semakin malas belajar. Maka antum perlu untuk dinasihatkan kembali, ditegaskan kembali supaya rajin belajar dan sungguh-sungguh belajar. Karena ini di tahun akhir belajar, kalau antum keluar dari sekolah tidak membawa bekal apa-apa, tidak ada bekas dari belajar di sekolah yang di dalamnya antum diajarkan bahasa Arab dan ilmu agama, maka 3 tahun antum belajar adalah kerugian yang besar. Antum sudah menghabiskan umur dan menghabiskan uang antum. Baik, kita sambung. Maka antum perlu mengetahui sebelum bisa menyusun atau mengetahui mana fa'il dan mana maf'ul bih, silahkan buka kamus agar antum tahu. Baik, sekarang kita baca. Yar'al aqilu al-fadilata. Iya. Al-aqil itu artinya orang yang berakal. Yar'a itu artinya menjaga. Al-fadilah itu kemuliaan. Berarti orang yang berakal akan menjaga kemuliaannya. Taib, berarti mana maf'ul bihnya di situ? Kata al-fadilah adalah maf'ul bihnya, karena al-aqil adalah fa'il. Kita coba analisis ya. Yar'a itu menjaga, al-aqil itu orang yang berakal. Apa yang dijaga oleh orang yang berakal? Yang dijaganya adalah al-fadilah, kemuliaan. Maka kata al-fadilah menjadi maf'ul bihnya, karena perbuatan menjaga yang dilakukan oleh orang yang berakal terletak atau jatuh kepada al-fadilah. Maka kata al-fadilah menjadi maf'ulu bihi. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Yuharrimul islamu al-khamra. Islam mengharamkan khamar. Lihat sini, Islam mengharamkan khamar. Khamar itu apa? Khamar itu semua yang memabukkan atau minuman keras, gampangnya ya. Taib, lihat di sini, Islam mengharamkan khamar. Siapa yang mengharamkan? Islam. Ya, apa yang dilakukan oleh Islam? Mengharamkan. Apa yang diharamkannya? Khamar. Maka khamar jadi maf'ulu bih. Barisnya adalah fathah. Ingat, maf'ul bihi dalam bahasa Arab barisnya fathah atau disebut juga dengan nasab atau mansub. Nasab atau mansub atau barisnya adalah baris fathah. Maka kata al-khamra yang menjadi maf'ul bih barisnya adalah baris
fathah. Taib. Nomor 3, turabbil ummu abna'aha. Seorang ibu mendidik anak-anaknya. Seorang ibu mendidik anak-anaknya. Lihat di sini. Apa pekerjaan ibu? Pekerjaan ibu adalah mendidik. Siapa yang mendidik? Adalah seorang ibu. Yang mendidik adalah seorang ibu. Apa yang dididiknya atau siapa yang dididiknya? Yang dididik oleh seorang ibu adalah anak-anaknya. Maka baris untuk kata setelah al-um adalah abna'aha, bukan abna'uha atau abna'iha. Karena kata abna'aha posisinya menjadi maf'ulu bihi. Baik, kata yang nomor 4 atau kalimat yang keempat. Alaja at-tabibu al-marida. Alaja at-tabibu al-marida. Artinya seorang dokter mengobati pasien atau orang yang sakit. Al-marid itu artinya orang yang sakit atau pasien, ya. Seorang dokter mengobati seorang pasien. Apa pekerjaan si dokter? Pekerjaannya adalah mengobati. Siapa yang mengobati? Yang mengobati adalah dokter. Siapa yang diobati oleh dokter? Yang diobati oleh dokter adalah pasiennya atau orang yang sakit. Maka kata al-maridah barisnya adalah fathah. Nah, kalau seandainya lah misalnya semua kata-kata yang ada dari nomor 1 sampai nomor 4 misalnya nggak ada barisnya, ayo gimana antum mengerjakannya? Kalau antum nggak lihat kamus, antum dalam belajar bahasa Arab, seorang pelajar bahasa kalau nggak punya kamus, maka dia tidak bisa disebut seorang pelajar. Dia sebenarnya hanya pura-pura belajar. Maka kalau antum ingin serius bisa belajar nahwu dan shorof ini, supaya kedepannya antum bisa membaca buku yang tanpa baris atau yang biasa disebut dengan kitab kuning atau Arab gundul, maka antum harus mengetahui artinya. Bagaimana antum bisa mengetahui artinya? Antum harus punya kamus. Maka sisihkan uang antum untuk beli kamus. Setelah beli kamus, baca pelajaran yang menggunakan bahasa Arab. Dan kalau antum tidak menemukan artinya, silahkan buka kamus. Taib, lanjut. Lahid, ya, anna al-maf'ula bihi ismun, ya, mukmilun ma'nal jumlah al-fi'liyah wa yaqa'u alaihi fi'lul fa'il, ya, wa yujibu 'anis su'al bimadza. Ya, kita artikan ya. Lahid, perhatikanlah. Anna, bahwasanya al-maf'ula bihi, maf'ul bihi itu ismun mukmilun ma'nal jumlah, adalah suatu isim yang menyempurnakan arti dari jumlah al-fi'liyah. Dia menyempurnakan makna jumlah fi'liyah. Wa yaqa'u alaihi fi'lul fa'il, yang perbuatan fa'il berlaku atas dirinya. Saya memukul anjing. Apa perbuatan saya? Perbuatan saya adalah memukul. Berlaku nggak pukulan saya atas anjing itu? Terjadi nggak perbuatan saya yaitu memukul atas anjing itu? Iya. Maka dikatakan wa yaqa'u alaihi fi'lul fa'il, yang mana perbuatan si fa'il, si pelaku terjadi atas dirinya. Iya. Wa yujibu, dan maf'ul bihi ini juga menjawab pertanyaan dengan apa. Ya, menjawab pertanyaan dengan apa. Baik. Al-maf'ulu bihi yakunu mansuban. Iya. Ya, saya ulang ya. Wa yujibu 'anis su'al bimadza. Dan maf'ul bihi ini menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa yang dijawabnya? Apa? Contoh misalnya ya. Misalnya, saya makan misalnya dalam bahasa Indonesia. Saya makan. Oh, kan muncul pertanyaan kan? Makan apa? Nah, apa yang menjadi pertanyaan di sini? Makan apa? Apa yang kamu makan di sini?
cara menjawabnya adalah dengan maf'ulu bihi. Maka kita katakan saya makan roti. Nah, itulah fungsinya dia, menyempurnakan makna jumlah fi'liyah dan menjawab pertanyaan apa. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Baru kita masuk ke nomor 2. Al maf'ulu bihi yakunu mansuban. Ya, maf'ul bih itu dia mansub. Apa itu mansub, Ustaz? Mansub itu untuk sekarang sulit kalau antum memahaminya. Namun mansub itu bisa dipahami dengan tandanya. Nah, apa tandanya? Wa alamatu nasbihi fi darsina hadza al-fathah. Nah, dan tanda nasab pada pelajaran kita kali ini adalah baris fathah. Nah, kita coba di sini ya. Tadrib, kita lakukan tadribnya, kita jawab tadribnya. Dha'il maf'ula bihil munasiba li kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Buatlah maf'ul bih yang cocok bagi kalimat-kalimat berikut. Nah, coba. Nah, ini kalau antum nggak tahu artinya, gimana antum jawabnya? Dakhala, apa artinya? Kalau antum nggak tahu, gimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah dengan buka kamus kalau antum nggak tahu, ya. Maka semua harus punya kamus. Dakhala al-muallimu ... Seorang guru memasuki atau masuk ke. Masuk apa dia? Misalnya al-fasla. Seorang guru memasuki kelas. Nomor 1. Maka kata al-fasla barisnya adalah fathah karena jadi maf'ul bih. Taib. Nomor 2. Zara'a al-fallahu. Apa arti zara'a? Zara'a itu artinya menanam, ya. Al-fallah, petani. Apa yang ditanam petani misalnya? Iya, misalnya al-qamah, al-qamha. Zara'a al-fallahu al-qamha. Artinya apa? Seorang petani menanam gandum. Al-qamha artinya gandum. Qaf mim ha. Ha, ya, bukan ha. Ha. Zara'a al-fallahu al-qamha. Artinya seorang petani menanam gandum. Yunazzimu asy-syurtiyyu. Apa di sini? Yunazzimu asy-syurtiyyu. Yunazzimu itu mengatur, ya. Asy-syurtiyyu itu artinya polisi. Contoh misalnya jalan. Apa bahasa Arabnya jalan? Nah, di sini antum baru perlu kamus. Apa bahasa Arabnya jalan? Asy-syawari'. Yunazzimu asy-syurtiyyu asy-syawari'a. Asy-syawari'a. Kenapa dia syawari'a? Karena dialah yang diatur oleh si Pak Polisi. Asy-syawari' artinya jalan-jalan atau jalan raya. Kemudian akhadha at-tilmizu. Apa artinya? Murid mengambil kitabahu. Kitabahu. Nah, mana maf'ul bihnya di situ? Kitabah. Ya. Akhadha at-tilmizu kitabahu. Seorang murid mengambil bukunya. Loh, kok bukan kitabuha, Ustaz? Bukan. Karena domir hu itu nggak bisa berubah barisnya. Yang bisa berubah adalah kata kitabnya. Kalau antum rubah dia jadi kitabuha, itu artinya buku dia perempuan. Sementara kata at-tilmiz di sini adalah murid laki-laki. Maka akhadha at-tilmizu kitabahu. Ya, bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya. Utbut bisyakal al-fa'ila wal maf'ula bihi fi kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Ya, ini latihan untuk antum sekalian. Latihan untuk antum sekalian. Apa artinya? Kita lihat di sini. Utbut bisyakli al-fa'ila wal maf'ula bih. Barisilah fa'il dan maf'ul bih pada kalimat di bawah ini. Jadi kalimat di bawah ini fa'il dan maf'ul bihnya antum barisi. Ya. Itu latihan yang pertama. Kemudian antum lihat di sini
ada tadrib salis. Sebenarnya ini bukan latihan, ini adalah cara meng-i'rab saja. Antum lihat di sini ya, tadrib salis. Al-muhandisu ya al-qissata. Oh, afwan. Kita lihat di sini ya. Istamil hatainil kalimataini fi jumlataini min ta'birik bihaitsu taqa'u al-ula fa'ilan wa tsaniyah maf'ulan bihi. Iya, ini udah jadi udah ada jawabannya di bawahnya ya. Perintahnya apa di sini? Coba kita lihat. Gunakanlah kedua kata berikut ya, al-muhandis dan al-qissah fi jumlataini min ta'birik ya, menjadi dua kalimat ya yang kamu buat sendiri, min ta'birik dari ungkapanmu sendiri. Itu artinya bihaitsu taqa'ul ula, di mana kalimat yang pertama itu ya, kalimat yang pertama bihaitsu takunul ula, atau kalimat yang pertama itu dia bentuknya menjadi fa'il ya, muhandis jadi fa'il, kata al-muhandis jadi fa'il, wa tsaniyah maf'ulan bihi, dan kata yang kedua atau al-qissah itu menjadi maf'ul bih. Lihat jawabannya ya. Al-ijabah wada'a al-muhandisu al-khutta atau al-khittah. Seorang arsitek atau insinyur membuat khittah, rancangan ya. Al-khittah artinya rancangan. Jadi seorang insinyur membuat rancangan. Al-muhandis, kenapa di sini dia jadi fa'il? Karena terletak setelah kata wada'a yang artinya membuat. Wada'a artinya bisa meletakkan atau membuat ya. Al-muhandis itu artinya insinyur. Dialah yang membuat rancangan. Makanya al-khittah barisnya fathah ya. Nah, al-muhandis barisnya rafa karena dia pelakunya, dan letaknya setelah kata wada'a yang artinya membuat. Baik, selanjutnya yang kata al-qissah di mana dia menjadi maf'ul bih. Lihat di sini. Qara'a Ahmadu al-qissata. Jadi maf'ul bih. Qara'a itu membaca. Ahmad nama orang. Al-qissah cerita, ya. Atau kisah bisa diartikan juga dengan novel. Al-qissah bisa diartikan juga dengan novel. Ya, maka qara'a Ahmadu al-qissah, qara'a itu fi'il, Ahmad itu fa'il, al-qissah barisnya baris atas, al-qissata ya, dia menjadi maf'ul bih karena dia yang menjadi pekerjaannya si Ahmad. Baik, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, apabila nanti dari penjelasan Ustadz untuk hari ini ada yang belum bisa antum pahami atau ada yang kurang jelas, silakan hubungi Ustadz melalui WA. Pahami pelajarannya dengan baik supaya antum ke depannya tidak perlu lagi sulit untuk memahami apa itu fa'il, apa maf'ul bih. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.